Cara stoikisme menghadapi pasangan yang suka mengatur segalanya. Jika pasanganmu itu selalu ngatur segalanya ya, untuk kamu yang sudah punya pasangan, baik itu sudah menikah maupun pranikah, itu mungkin ada yang dia itu ngatur ya, mulai dari cara bicaramu, keputusanmu, teman-temanmu, bahkan bagaimana kamu menjalani hidup, itu diatur semua ya. Dan naluri pertama manusia ketika diatur biasanya kan ngelawan, ya kan? Tapi stoikisme mengajarkan sesuatu yang berbeda, gitu. Jadi kita akan bahas bagaimana caranya biar nggak ngelawan tapi kamu tetap menang. Yang pertama kita bahas dulu kenapa orang itu suka ngatur pasangannya, ya. Jadi banyak orang yang mengira pasangan yang suka ngatur itu lahir dari kesombongan. Padahal masalahnya bukan kesombongan, melainkan apa? Ya, kecemasan. Yang awal mulanya tuh kecemas, ya. Dia itu ingin tahu kamu sedang di mana. Dia ingin tahu dengan siapa kamu berbicara. Dia kepengen tahu apa yang sedang kamu lakukan, dan dia juga kepengen tahu keputusan-keputusan apa yang akan kamu ambil. Ya, sekilas itu ini tampak seperti dominasi ya, nak ya. Tapi kalau diperhatikan lebih dalam, seringkali yang berbicara itu bukan kekuasaan atau dominasi, tapi ketakutan. Takut apa memang? Pertama ya takut ditinggalkan, kedua takut dikhianati, ketiga takut kehilangan kendali, dan ketakutan-ketakutan yang lain, serta juga ketakutan menghadapi hal yang tidak bisa diprediksi nantinya. Dan disinilah banyak pasangan yang melakukan kesalahan. Mereka hanya melihat perilakunya, tapi mereka tidak melihat ketakutannya. Akibatnya munculnya apa? Ya terjadi pertengkaran. Padahal stoikisme ya ngajarin bahwa memahami penyebab penderitaan seseorang itu seringkali lebih berguna daripada membenci perilakunya. Jadi jangan dibenci kalau pasanganmu kayak gitu, terutama yang sudah menikah. Kalau yang belum ya kita jadikan refleksi saja ya, mungkin atau ndaknya dipertahankan. Nah, Marcus Aurelius itu pernah mengingatkan dirinya bahwa ketika seseorang berbuat buruk, seringkali dia melakukan karena tidak memahami apa yang sebenarnya baik. Ulangi lagi ya, Marcus Aurelius pernah mengingatkan dirinya bahwa ketika seseorang berbuat buruk, seringkali dia melakukannya karena tidak memahami apa yang sebenarnya baik. Jadi begitu juga dalam hubungan ya. Jadi ketika orang yang suka mengatur itu sebetulnya belum tentu membencimu, ya kan? Kadang dia hanya sedang diperbudak oleh ketakutannya sendiri, dan memahami itu tuh membuat kita lebih tenang sebetulnya. Karena apa? Karena kemarahan itu mulai berubah menjadi pemahaman, ya. Tetapi memahami bukan berarti menyerah. Nah, disinilah pelajaran stoik berikutnya akan kita mulai. Jadi salah satu sumber penderitaan terbesar dalam hubungan adalah keyakinan bahwa kita bisa mengubah manusia lain. Ya, banyak orang menghabiskan waktu bertahun-tahun hidupnya itu demi mencoba untuk memperbaiki pasangannya, yang mencoba mengubah sifatnya, kebiasaannya, cara berpikirnya. Dan semakin keras mereka mencoba mengubah itu, semakin besar frustrasi yang mereka rasakan, ya kan? Karena Epictetus juga mengajarkan sesuatu yang sederhana tapi sangat sulit diterima, yaitu ada hal yang berada di dalam kendalimu dan ada hal yang tidak berada di dalam kendalimu. Nah, termasuk juga sifat pasanganmu. Termasuk yang mana ini? Sifat pasanganmu ya tidak sepenuhnya dalam kendalimu. Bagaimana dengan masa lalunya? Itu juga tidak dalam kendalimu. Bagaimana dengan traumanya? Itu juga tidak dalam kendalimu. Bagaimana dengan ketakutan-ketakutannya? Itu pun sama, tidak dalam kendalimu. Nah, yang berada dalam kendalimu adalah bagaimana kamu merespon semua itu. Dan disinilah banyak orang kehilangan ketenangan hidupnya.
karena mereka menghabiskan energi untuk mengendalikan sesuatu yang tidak bisa mereka kendalikan. Mereka mencoba mengubah angin, padahal yang bisa mereka ubah hanyalah arah layarnya saja. Baik, bagian berikutnya, setengah kendali dalam pernikahan. Ya, jadi ini salah satu kenyataan yang paling sulit diterima banyak manusia, nak. Kita itu tidak pernah benar-benar memiliki pasangan kita loh ya. Baik saat pacaran maupun saat menikah. Bahkan ketika sudah puluhan tahun bersama pun ya kita tidak bisa memiliki aslinya gitu ya. Jadi yang kita miliki hanyalah pilihan untuk mencintai mereka setiap hari. Tetapi kita tidak pernah memiliki pikiran mereka. Ya, kita juga tidak bisa memiliki perasaan mereka, tidak bisa memiliki keputusan mereka, tidak bisa memiliki seluruh hidup mereka. Dan ketika manusia lupa akan kenyataan ini, dia mulai ingin mengendalikan, ya, karena dia mengira kepemilikannya itu bisa menciptakan keamanan. Padahal tidak. Semakin keras seseorang menggenggam pasir, ya semakin cepat pasir itu keluar dari sela-sela jarinya. Stoikisme mengajarkan penerimaan terhadap kenyataan. Dan kenyataannya adalah kita hidup berdampingan dengan manusia merdeka, bukan benda yang bisa kita atur sesuka hati. Jadi begitu kita menerima itu, ya beban dalam hubungan akan mulai berkurang. Sekarang kita ke bagian berikutnya. Kekuatan mengatakan tidak tanpa marah. Ya, bagaimana caranya kamu ngomong enggak tapi kamu dalam hati enggak marah. Jadi banyak orang yang mengenal dua pilihan saja, ya, dalam hidupnya itu dia hanya mengenal dua pilihan saja, antara mengalah atau meledak, kan gitu. Padahal manusia dewasa memiliki pilihan ketiga, yaitu tenang, ya kan. Bayangkan kalau misalnya pasanganmu berkata, aku tidak suka kamu melakukan itu, aku ingin kamu begini, aku ingin kamu begitu, ingin ini itu, banyak sekali gitu ya. Sebagian orang kalau tidak kuat ya pasti ngelawan, ya kan, atau dalam kondisi tertentu bahkan dia nyerah gitu ya. Tetapi stoikisme menawarkan jalan yang lebih kokoh. Apa itu? Mendengarkan dan memahami gitu ya. Lalu kamu jawab dengan tenang, iya, aku ngerti perasaanmu, tetapi keputusan ini tetap akan aku ambil. Ya, coba kamu renungkan. Jadi dengan kamu ngomong kayak gitu tuh tidak ada kemarahan, tidak ada penghinaan, dan tidak ada pertengkaran, tetapi juga tidak ada penyerahan diri ya. Nah, inilah bentuk kekuatan yang jarang dimiliki oleh manusia. Karena kebanyakan orang hanya merasa kuat saat berteriak. Padahal orang yang benar-benar kuat ya mampu menjaga ketenangan itu bahkan ketika ditekan ya. Padahal orang yang benar-benar kuat mampu, ya susah dipahami sebentar ya. Padahal orang yang benar-benar kuat itu akan mampu menjaga ketenangannya bahkan ketika ditekan gitu. Bagian berikutnya adalah menjadi batu karang di tengah badai. Laut tidak pernah meminta badai berhenti, tetapi batu karang tetap berdiri, dan menurut saya itulah gambaran terbaik tentang ketenangan stoik dalam hubungan. Kamu tidak bisa memastikan pasanganmu selalu tenang, kamu juga tidak bisa memastikan pasanganmu selalu rasional. Terlebih lagi kamu tidak bisa memastikan pasanganmu selalu memahami dirimu. Tapi kamu bisa memastikan satu hal, bahwa kamu tidak ikut hanyut gitu ya. Bahwa emosinya tidak otomatis menjadi emosimu, itu penting. Bahwa ketakutannya tidak otomatis menjadi ketakutanmu, itu sangat penting untuk dimiliki oleh kamu, prinsip itu. Bahwa kekacauannya tidak otomatis menjadi kekacauanmu, itu juga hal yang sangat mendasar. Karena apa? Karena banyak hubungan tidak rusak oleh satu orang yang emosional. Mereka rusak ketika dua orang sama-sama kehilangan kendali.
dan seseorang harus menjadi batu karang itu. Nah, anak-anak, mungkin pasanganmu memang suka ngatur ya, mungkin dia sulit memberi ruang, mungkin dia sering membuatmu lelah, tapi sebelum kamu sibuk mengubahnya, pastikan dulu kamu tidak kehilangan dirimu sendiri. Karena tujuan stoikisme itu bukan memenangkan pertengkaran, bukan mengendalikan pasangan, bukan membuat semua keadaan menjadi sempurna. Tujuan stoikisme adalah menjaga agar jiwamu tetap tenang di tengah keadaan yang tidak sempurna. Dan mungkin kedewasaan dalam hubungan itu bukan ketika pasangan berhenti ngatur, tapi ketika kamu akhirnya belajar bahwa ketenangan batinmu tidak lagi bergantung pada perilaku pasanganmu. Akhir kata, orang yang paling bebas dalam hubungan bukan yang berhasil mengendalikan pasangannya, tetapi yang berhasil mengendalikan dirinya sendiri.